Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Ketua Umum KRIS Dr. Ari Masud MDiomed tentang rantai pasok distribusi dan pemasaran KRIS, beras, minyak goreng, gula, telur, ikan, daging, dan sayur mayur. Pada Ketua Umum KRIS kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam om santi sati om, namo buddhaya, santiara rahayu. Yang saya hormati senior saya Pak Ahmad Fadilah, beliau ini tetangga kampung dari Surabaya. Beliau ketua DPP KRIS, juga Ketua Umum HIPOLI, Himpunan Insan Pers Online Indonesia. Saya berdiri Pak Abdillah, tua-tua lagi, jadi semakin tua semakin menjadi. Yang saya hormati Wakil Sekjen DPP KRIS, Saudara Idam, berdiri tokoh muda atau ulama, seniman, budayawan, dan macam-macam. Dan kawan-kawan pengurus KRIS yang lain, serta kawan-kawan dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Ada juga dari Depok, silakan berdiri Pak Marioto. Beliau ini pensiunan polisi. Alhamdulillah dia terpanggil untuk rakyat. Ada juga dari Bogor, ada Pak Meki, silakan berdiri Pak Meki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya atas kehendak dan ridho-Nya pada hari ini Rabu 3 Agustus 2022 di Pondok Gede Center kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Amin. Dengan maksud dan tujuan yang satu, ingin bersama-sama, ingin bersatu dan tangguh mengantarkan ekonomi rakyat maju, berkembang dan unggul, baik di negeri sendiri maupun dalam percaturan global. Saudara-saudara, pada hari ini selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, saya mengundang Bapak Ibu sekalian
dalam rangka untuk mewujudkan dalam tempo secepat-cepatnya. Jadi kalau bahasa dokter itu begitu, Pak Marioto. Dokter itu kalau menghadapi pasien, kita analisis, bisa disembuhkan atau segera untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi tempo secepat-cepatnya, rantai pasok, distribusi dan pemasaran kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, gula, telur, ikan, daging, dan sayur mayur. Rantai pasok ini penting Bapak Ibu sekalian karena menjamin ketersediaan dan stabilitas harga dari kebutuhan pokok rakyat dan kebutuhan pokok para usaha ekonomi rakyat. Tatkala rantai pasok tidak bisa kita siapkan dan juga tidak bisa disediakan oleh pemerintah, yang terjadi adalah gejolak harga yang tidak terkendali. Tentunya kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada gejolak minyak goreng dan gejolak harga, dan hari ini semua kebutuhan pokok naik, bahkan gajian. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum KRIS, saya ingin segera merealisasikan rantai pasok kebutuhan pokok ini, karena semua sudah ada di Komite Ekonomi Rakyat Indonesia semesta. Saudara-saudara, ketika sampai chain distribusi atau rantai pasok, kita bisa menegakkan dari hulu hingga hilir. Yang akan diterima rakyat, yang akan diterima pelaku usaha ekonomi rakyat adalah jaminan ketersediaan dan kontinuitas. Kemudian yang kedua, jaminan kualitas dan harga yang layak, sehingga masyarakat akan mendapatkan jaminan harga yang lebih layak dengan kualitas yang terjamin. Demikian pula para pengusaha ekonomi rakyat, baik di sektor kuliner maupun warung kelontong. Yang ketiga, produk ekonomi rakyat. Produknya petani, nelayan, peternak, pekebun, dan produk-produk ekonomi rakyat yang lain akan terjamin terbeli secara layak. Kita semua tidak ingin petani terus-menerus berada di garis kemiskinan. Kita juga tidak ingin para nelayan, pengrajin terus-menerus juga berada di bawah garis kemiskinan. Melalui rantai pasok inilah kita akan bersama membangun sinergi kolaborasi, bersatu dan tangguh untuk seluruh rakyat dan bangsa ini. Ujung dan akhirnya adalah ekonomi rakyat harus mampu maju, berkembang dan unggul di negerinya sendiri maupun dalam percaturan global menghadapi one world digital economy. Hari ini di KRIS sudah tersedia beras, minyak goreng, gula, telur, ikan, daging, dan sayur mayur. Saudara-saudara, kalau kita berpikir secara simpel, tatkala barang ini kita ambil dari sektor terhulu, beras kita ambil dari petani, sayur mayur kita ambil dari petani, ikan kita ambil dari budidaya ikan darat maupun nelayan, minyak goreng kita ambil dari pabrik atau distributor. Tentunya ini akan memangkas biaya atau terjadi sebuah efisiensi. Oleh karena itu,
rantai pasok ekosistem ekonomi rakyat keris ini akan segera kita wujudkan. Dan saya minta seluruh organisasi anggota keris, walaupun bukan organisasi ekonomi rakyat, seperti Mbak Tiarma ini dari Sekretaris Eksekutif SKPPHI, Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia. Silakan berdiri Mbak Tiarma. Seperti senior saya ini Pak Fadil, ada Pak Amin Santoso, silakan berdiri Pak Amin. Dari Serikat Media Center Indonesia atau SMSI. Jadi Pak Amin bisa jual minyak. Kalau ada pimpinan organisasi bantuan hukum, perlindungan konsumen produsen, dan organisasi media massa. Saudara-saudara, tahun 2013 saya sudah melakukan sebuah upaya untuk memotong jalur panjang sampai distribusi. Waktu itu saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Namun memang tidak semudah membalik tangan. Tadi saya bersyukur ketemu senior saya Pak Marioto, pensiunan Kepolisian Republik Indonesia. Kita ini melakukan pendampingan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Similar dengan apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, perang gerilya ekonomi rakyat. Jadi ekonomi rakyat ini harus kita dampingi, harus kita pelajari rapat-rapat sehingga mereka bisa minimal bertahan. Demikian pula saudara-saudara, saya sebagai Ketua KRIS ingin seluruh organisasi anggota KRIS maju dan lebih baik, sehingga anggotanya juga akan mendapatkan kemanfaatan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, pola tata kelola usaha di Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS berbasis organisasi anggota KRIS. Jadi ketua umum ini Mbak Meki, Pak Marioto hanya tanda tangan untuk melakukan kemitraan dengan para pihak. Nantinya yang menjadi garda terdepan adalah organisasi anggota KRIS. Misalkan Mbak Meki dan Pak Marioto ini kan dari Aliansi Rakyat Nusantara. Nanti tinggal ARN, Bangun Fakta Integritas dengan DPP KRIS melakukan sebuah usaha di sektor tertentu. Tadi juga saya terima Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Saudara Taha Safrisal. Dia juga menyampaikan, driver online itu bukan sekedar pengemudi, tapi punya potensi dan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Minimal kesehatan armada, uni dan ban, minimal kebutuhan pokok keluarga driver. Driver juga bisa memasang stiker bahwa anggota ADO, anggota Seroja, anggota Bujek, anggota SEPI, anggota KRIS itu bahwa mereka juga memasarkan produk-produk ekonomi rakyat. Demikian juga ARN, SKPPHI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, IPOLI atau yang lain. Oleh karena itu, setiap muncul potensi usaha baru, saya selaku Ketua KRIS mendorong hadirnya korporasi baru. Korporasi baru ini weight loss-nya hanya satu, Pak Prasetyo, 49% saham harus dimiliki oleh pelaku ekonomi rakyat. Jadi karena visi tunggal kita adalah menjadikan ekonomi rakyat sebagai subjek, bukan objek. Sisanya
51% ada pimpinan organisasi anggota KRIS, ada DPP KRIS, dan ada partner pihak ketiga. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya minta seluruh anggota KRIS harus mengambil sebuah langkah-langkah yang akseleratif, tidak boleh menunggu. Kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali atau 3 kali. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah bagaimana kita ingin mempercepat supaya upaya yang dilakukan oleh Komite Ekonomi Rakyat Indonesia ini segera dirasakan kemanfaatannya oleh pelaku ekonomi rakyat dan masyarakat. Saudara-saudara, saya selalu menyampaikan the next future di era digital ekonomi yang akan eksis, bertahan dan unggul di gara depan adalah yang berbasis komunitas klaster spesifik. Oleh karena itu, KRIS tetap konsisten melakukan konsolidasi, melakukan akselerasi berbasis jejaring laba-laba ekonomi rakyat, merangkul semua kekuatan baik pemerintah, swasta, domestik maupun asing. Kita tidak alergi asing, namun asing tidak boleh mengganggu keberlangsungan dari ekonomi rakyat dan tidak boleh merongrong kedaulatan ekonomi bangsa dan negara kita. Untuk itu, saudara-saudara, seluruh organisasi anggota KRIS saya minta merangkul semua kekuatan di wilayah teritori terenggiling. Karang Taruna dirangkul, RT RW dirangkul, pemuda masjid, pemuda gereja, pemuda kuil, wihara pura, dan kekuatan wilayah teritori terenggiling. Kenapa demikian, saudara-saudara? Secanggih apapun teknologi informasi, tatkala tidak memiliki jejaring ekonomi rakyat, maka yang ada adalah bakar-bakar kapital atau bakar-bakar uang. Sampai hari ini, financial teknologi sudah diberi kesempatan yang sangat besar adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun lebih. Omsetnya baru 8% dari total perputaran kredit yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, KRIS tidak anti-alergi teknologi, namun KRIS akan menempatkan teknologi secara proporsional, just support system. Dengan demikian, saudara-saudara, apa yang kita lakukan tidak keluar dari fondasi dasar tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Kita dorong penguatan fondasi dasar Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mahruwa. Kita dorong pelestarian tatanan nilai budaya peradaban peninggalan leluhur bangsa kita. Untuk itulah, saudara-saudara, saya minta kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, berkomunikasi dengan kekuatan yang ada di sekitar dan lingkungan. Kalau bahasa saya simpel, tatkala saya diskusi dengan almarhum Almarhumullah Legend TNI Mutoyib, mantan Kabais era Pak Harto, satu-satunya jalan ekonomi rakyat mampu bertahan, ekonomi rakyat mampu menjadi pilar utama ekonomi bangsa dan menjadi pilar utama kedaulatan bangsa ini adalah revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Untuk itu, saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Hari ini sudah ada produknya. Hari ini sudah ada pendampingan pembiayaannya. Tinggal bagaimana organisasi anggota KRIS merapatkan barisan keanggotaannya, bagaimana anggota organisasi KRIS
bisa merajut kemitraan dengan kekuatan-kekuatan lokal dan di lingkungannya masing-masing. Saya tidak pernah pilih kasih. Siapa yang mengeluarkan banyak energi, dia yang akan mendapatkan kemanfaatan atas daya upaya Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Saudara-saudara, itu yang hari ini saya sampaikan. Yang terakhir, saya sudah komunikasi dengan Ketua Umum Serikat Tani Islam Indonesia STII, Saudara Fatur Rahman, 3 kali. Saya